Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan judul Semua yang memandang ke salib akan hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan Yesus telah melindungi anak-anak Israel dari ular-ular berbisa di padang belantara. Tetapi bagian dari sejarah mereka ini tidak mereka pahami. Malaikat-malaikat dari sorga telah menyertai mereka, dan dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam, Kristus telah menjadi perlindungan mereka di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi mereka menjadi egois dan tidak merasa puas. Maka supaya mereka jangan lupa kepada penjagaannya yang besar atas mereka, Tuhan memberikan kepada mereka suatu pelajaran yang pahit. Ia mengizinkan mereka dipatut ular yang sangat berbisa. Namun dalam kemurahannya yang besar, ia tidak membiarkan mereka binasa. Musa disuruh supaya mengangkat tinggi ular tembaga di atas sebuah tongkat dan mengadakan pengumuman bahwa setiap orang yang memandang kepadanya akan hidup. Dan semua orang yang memandang betul hidup. Mereka mendapat kembali kesehatan dengan segera. Betapa anehnya lembaga Kristus yang menyerupai ular yang mematuk mereka. Lambang ini diangkat tinggi pada sebatang kayu, dan mereka harus memandang kepadanya dan disembuhkan. Demikianlah Yesus dibuat sama seperti rupa manusia yang berdosa. Ia datang sebagai penanggung dosa. Pekebaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup itu jugalah sekarang sedang diserukan. Ia menunjuk kepada juru selamat yang ditinggikan di atas kayu yang sangat memalukan itu. Barang siapa yang telah dipatuk oleh ular tua, yaitu iblis, diminta untuk memandang dan hidup. Pandanglah kepada Yesus saja sebagai kebenaranmu dan korbanmu. Sementara engkau dibenarkan oleh iman, sengatan mematikan dari ular itu akan disembuhkan. Tanpa salib, manusia tidak akan dapat mempunyai persatuan dengan Bapa. Padanya tergantung segala pengharapan kita. Daripadanya bersinar terang kasih juru selamat. Maka apabila di kaki salib orang yang berdosa itu memandang kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia boleh bersukacita dengan kesukaan yang sepenuhnya, karena dosa-dosanya diampuni. Bertelut dalam iman pada kayu salib, ia telah mencapai tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa tanpa salib manusia tidak akan dapat mempunyai persatuan dengan Bapa. Padanya tergantung segala pengharapan kita. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa, hikmat bantuan sorga daripada Tuhan. Curahkanlah kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Dan lebih daripada itu Bapa, biarlah mereka dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Berikan hikmat bantuan sorga, bebaskan mereka dari wabah corona. Berikan kekuatan kesehatan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, curahkan hikmat pengetahuan sorga, walaupun mereka harus menjalankan proses belajar mengajar secara online, bahkan juga ada yang offline. Kiranya hikmat sorga menyertai mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit, membutuhkan jamahan dan kesembuhan dari Tuhan. Jamah tubuh mereka yang lemah melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Tuhan, dan ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.